Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Selamat Haryadi. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional, golongan 2 Angkatan 3. Hari ini kami sudah memasuki agenda kedua dari rangkaian pelaksanaan Latsar, yaitu agenda nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ada 5 nilai dasar pegawai negeri sipil yang disingkat menjadi aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, anti korupsi. Masing-masing nilai dasar ini akan diberikan materinya, namun hari ini yang saya bahas adalah mengenai nilai 1 dan 2 dari aneka, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, adapun nilai-nilai publik, yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian untuk aspek-aspek akuntabilitas di sini ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Di sini hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Kemudian aspek yang ketiga, membutuhkan laporan. Laporan kinerja yang berupa individu atau kontrak kerja dan institusi berupa lakib. Kemudian yang keempat, membutuhkan konsekuensi yang berupa sanksi atau penghargaan. Dan aspek yang terakhir di sini adalah memperbaiki kinerja. Di sini memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, akuntabilitas publik kepada masyarakat ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Di sini ada juga tingkatan akuntabilitas yang harus kita tahu. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian, tingkatan yang kedua ada akuntabilitas individu, yang artinya hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan institusi sebagai pemberi kewenangan. Pada tingkatan ketiga ada akuntabilitas kelompok. Di sini adalah kinerja sebuah institusi yang biasanya dikerjakan atas kerjasama kelompok. Kemudian pada tingkatan keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil dan laporan kinerja yang telah dicapai. Dan tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder,
di sini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Terus, bagaimana untuk menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel? Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama, transparansi, kepemimpinan, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nasionalisme. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Dan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai Pancasila. Yang pertama, implementasi nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia dan tidak boleh saling memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain. Selanjutnya, implementasi pada nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti manusia sama di mata Tuhan yang Maha Esa dan di mata hukum, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan golongan dan ras. Untuk implementasi sila ketiga, Persatuan Indonesia, ASN sebagai pelayan publik sudah seharusnya bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, implementasi nilai yang terkandung pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi Indonesia bercirikan satu, kerakyatan, kedaulatan rakyat, menghormati suatu rakyat. Yang kedua, permusyawaratan atau kekeluargaan, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, implementasi nilai yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seluruh warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kesempatan yang sama baik dalam pekerjaan maupun penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang ada. Sebagai seorang yang memiliki nilai-nilai nasionalisme yang kuat dalam dirinya, akan memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. ASN akan menyadari fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.